Kurang transparan, tata kelola informasi anggaran di Nusa Tenggara Barat perlu dibenahi. Halo sahabat Fitra NTB, Fitra NTB menilai tata kelola informasi anggaran oleh pemerintah kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2022 kurang transparan. Pasalnya, sebagian besar kabupaten kota kurang optimal dalam menyediakan informasinya dan pemutakhiran informasinya kurang updating. Selain itu, jumlah informasi anggaran yang mendominasi proses penyelesaian sengketa informasi di KINTB menunjukkan transparansi anggaran masih perlu dibenahi untuk menilai lebih jauh dan akurat perkara transparansi informasi anggaran ini. Fitra NTB melakukan studi Indeks Transparansi Anggaran atau ITA. Indeks ini menilai sejauh mana informasi kunci pada seluruh siklus anggaran yang meliputi aspek perencanaan, aspek pelaksanaan, serta aspek pelaporan atau pertanggungjawaban terpublikasi dan dimutakhirkan oleh 10 pemerintah kabupaten kota di NTB melalui teknis pengintaian website. Dari total 9 jenis informasi, hanya 3 indikator yang terpenuhi. Bahkan terdapat 5 kabupaten kota yang tidak mempublikasikan informasi perencanaannya, yakni Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Lombok Barat. Pada aspek pelaksanaan, nilai rata-rata indeks mencapai 10,28. Indikator yang paling banyak dipenuhi pada aspek ini yakni penyampaian informasi peraturan daerah tentang APBD. Walaupun nilai rata-rata indeksnya lebih tinggi dari aspek perencanaan, masih ada 4 kabupaten kota yang tidak mempublikasikan informasinya. Walaupun nilai rata-rata indeksnya lebih tinggi dari aspek perencanaan, masih ada 4 kabupaten kota yang tidak mempublikasikan informasi pada aspek pelaksanaan ini, yakni Kota Bima, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Lombok Tengah. Sementara pada aspek pelaporan atau pertanggungjawaban, nilai rata-rata indeks mencapai 20,00. Dari total 10 kabupaten kota, hanya Kabupaten Sumbawa yang memenuhi kriteria cukup baik. Akan tetapi, meskipun pada aspek ini rata-rata indeksnya paling tinggi, tetapi nilai indeks ini masih dalam kategori buruk. Berdasarkan hasil pengintaian website tersebut, Fitra NTB menganggap pemerintah kabupaten kota di NTB gagal melakukan penguatan tata kelola informasi publiknya. Fitra NTB juga menyatakan minimnya akses informasi anggaran daerah kepada masyarakat adalah bukti bahwa pemerintah daerah di 10 kabupaten kota di NTB masih setengah hati menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Fitra NTB meminta agar tata kelola informasi anggaran daerah di 10 kabupaten kota di NTB segera dibenahi. Harapannya, dengan dibenahinya tata kelola informasi terutama pada aspek transparansi anggaran daerah, maka akses informasi masyarakat untuk mengetahui kebijakan anggaran pemerintah daerah dapat terpenuhi. Dari hasil indeks tersebut, kesimpulan dan rekomendasi kebijakan Indeks Transparansi Anggaran di 10 kabupaten kota di NTB tahun 2022 pada sebagian besar indikator dan aspek secara umum terkategori buruk dengan rata-rata nilai mencapai 10,74. Dari 10 kabupaten kota yang diindeks, hanya 2 kabupaten kota yang nilai indeksnya tidak buruk atau kurang baik, yakni Kabupaten Sumbawa dengan indeks 23,55 dan Kota Mataram dengan indeks 22,09. Surutnya informasi perencanaan anggaran menjadi penyumbang terbesar buruknya indeks transparansi anggaran karena nilai indeksnya untuk 10 kabupaten kota rata-rata hanya 3,33. Sementara dari jenis atau indikator informasi, penyediaan dan update informasi rancangan KUA dan PPAS, baik yang rancangan awal atau murni maupun perubahan, 9 dari 10 kabupaten kota tidak mempublikasikannya di website masing-masing. Catatan khusus untuk Kota Bima, pada semua aspek dan indikator atau jenis informasi yang dinilai,
tidak ada satupun yang terpenuhi. Terhadap kondisi tersebut, maka Fitra NTB merekomendasikan kepada pemerintah kabupaten kota untuk yang pertama, mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk menyampaikan informasi pengelolaan anggaran daerah. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi anggaran daerah yang dipublikasi melalui website Pemda. Yang ketiga, menyampaikan informasi dengan cepat agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pada setiap tahapan dan pengelolaan anggaran. Dan yang keempat, meningkatkan pemahaman dan kapasitas pengelola informasi publik pada setiap badan publiknya. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.